Sebagai anggota DPRD provinsi yang sudah bertahun-tahun duduk di kursi sidang, aku seharusnya paham satu hal paling dasar. Perasaan adalah resiko. Ia datang tanpa izin, tak peduli jabatan, tak peduli usia, tak peduli reputasi yang sudah dibangun dengan susah payah. Namun pagi itu, di sebuah aula kegiatan sosial di pinggir kota Cirebon, aku menyadari bahwa ada resiko yang baru saja bangkit kembali, tepat di depan mataku. Namaku Sulastri Wening, 47 tahun. Orang-orang mengenalku sebagai perempuan yang dingin, tegas, dan sulit ditaklukkan. Di ruang rapat, suaraku ditunggu sekaligus ditakuti. Di lapangan, keputusanku seringkali menentukan arah kebijakan. Aku terbiasa berdiri di depan banyak orang. Aku terbiasa mengendalikan situasi. Tapi hari itu, aku justru kehilangan kendali atas satu hal paling sederhana, tatapan. Tatapan itu datang dari seorang pria yang dulu sangat kukenal, bahkan terlalu kukenal. Karena selama 2 tahun, ia berada tepat di bawah perintahku. Bagas Adinata, mantan staf pendamping lapangan DPRD. Dulu ia selalu berdiri 2 langkah di belakangku, membawa map, mencatat, menunggu instruksi, tidak pernah membantah, tidak pernah menatap terlalu lama. Hari ini, ia berdiri sejajar, tidak membawa map, tidak menunggu perintah, tidak mengenakan seragam kerja. Ia mengenakan kemeja polos berwarna gelap, lengan digulung rapi. Rambutnya lebih panjang sedikit dari terakhir kali kulihat. Wajahnya lebih matang, lebih tenang, seolah ia sudah meninggalkan bayang-bayang lamanya. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak melihatnya sebagai bawahan. Aku melihatnya sebagai laki-laki. Perasaan itu datang seperti sengatan kecil, cepat, tajam, membuatku menegakkan bahu dan menarik napas lebih dalam dari biasanya. "Apa kabar, Bu Sulastri?" Sapaan itu terdengar sopan. Tetap ada jarak, tapi tidak lagi tunduk. Aku mengangguk, berusaha menjaga nada. "Baik. Kamu?" "Baik," jawabnya singkat. Kami berdiri beberapa detik tanpa bicara. Terlalu singkat untuk disebut canggung, terlalu lama untuk dianggap biasa. Di sekeliling kami orang-orang sibuk. Panitia mondar-mandir. Musik latar mengalun pelan. Tapi di kepalaku, semua itu seperti menjauh. Aku mengingat jelas Bagas yang dulu. Anak muda yang datang dengan seragam kebesaran. Duduk di sudut ruangan saat rapat. Menulis cepat. Mendengarkan lebih banyak daripada bicara. Aku sering lupa ia ada, bukan karena ia tidak kompeten, tapi karena ia tidak pernah mencuri ruang. Dan sekarang, ia berdiri dengan ruangnya sendiri. "Kamu sekarang di mana?" tanyaku akhirnya. "Di lembaga swasta, Bu. Program sosial." Aku mengangguk. "Bagus." Satu kata itu terasa terlalu singkat, terlalu datar. Padahal di kepalaku, banyak hal berdesakan untuk keluar. Kami berpisah dengan anggukan kecil. Aku melanjutkan tugas, menyapa tamu, memberi sambutan, menghadiri sesi diskusi. Namun sepanjang acara, kesadaranku terpecah. Setiap kali aku menoleh, aku tahu di mana ia berada. Tidak dekat, tidak mencolok, tapi cukup terlihat. Dan itu menggangguku. Aku ini perempuan yang terbiasa mengendalikan fokus. Aku bisa mematikan emosi saat diperlukan. Aku bisa mengunci perasaan di sudut yang aman. Tapi hari itu, aku gagal. Saat acara berakhir dan orang-orang mulai meninggalkan aula, aku berdiri di sisi panggung, menunggu mobil. Udara sore terasa hangat, sedikit lengket. "Bu?" Aku menoleh. Bagas berdiri beberapa langkah dariku. "Ada apa?" tanyaku. "Kalau ibu tidak keberatan, saya bisa antar sampai depan. Mobil saya parkir searah." Kalimatnya sopan, tidak memaksa, tidak berani. Aku ragu sepersekian detik, lalu mengangguk. Kami berjalan berdampingan. Langgah kami selaras, tidak cepat, tidak lambat. "Sudah lama ya?" katanya pelan, seolah bicara pada udara. "Cukup lama," jawabku.
Aku ingin bertanya banyak hal tentang hidupnya sekarang, tentang apa yang berubah, tentang bagaimana rasanya tidak lagi berada di bawah struktur yang sama. Tapi aku menahan diri. Kami sampai di area parkir. Ia membuka pintu mobilnya. Mobil biasa, bersih, sederhana, tidak ada kemewahan. "Terima kasih," kataku. "Sama-sama, Bu." Aku masuk. Ia menutup pintu dengan hati-hati. Perjalanan itu singkat, 10 menit yang terasa lebih panjang dari yang seharusnya. Kami tidak banyak bicara, hanya tentang lalu lintas, tentang cuaca, tentang hal-hal aman. Tapi keheningan di antara kami bukan lagi keheningan profesional. Ada sesuatu yang bergetar pelan, seperti tali yang ditarik terlalu halus untuk disebut putus. Sampai akhirnya mobil berhenti. "Di sini saja, Bu." Aku membuka pintu. Berhenti sejenak. "Bagas?" "Iya, Bu." "Kamu sudah berubah." Ia tersenyum kecil. "Semua orang berubah, Bu. Hanya saja, kadang kita baru menyadarinya ketika jarak sudah aman." Kalimat itu menghantamku tanpa suara. Aku mengangguk. "Hati-hati di jalan." Ia mengangguk balik. Aku turun. Mobilnya menjauh. Dan disitulah aku berdiri. Sendirian di tepi jalan. Dengan satu kesadaran yang membuat dadaku mengencang. Perasaan ini tidak muncul saat ia masih menjadi bawahanku. Perasaan ini muncul justru setelah semua batas formal menghilang. Malam itu, di rumah dinas yang terlalu sepi, aku duduk di ruang tengah tanpa menyalakan televisi. Lampu redup. Jam dinding berdetak. Aku mencoba menertawakan diriku sendiri. "Sulastri," gumamku, "kamu sudah terlalu tua untuk ini." Tapi perasaan tidak pernah menanyakan usia. Ponselku bergetar. Satu pesan masuk. Dari nomor yang tidak kusangka akan muncul malam itu. "Terima kasih sudah meluangkan waktu tadi, Bu. Semoga Ibu selalu sehat." Pesan singkat, aman, tidak melanggar apapun. Tapi cukup untuk membuat dadaku terasa hangat dan takut. Dalam waktu yang bersamaan, aku menatap layar lama. Aku tahu, ini bukan awal yang seharusnya. Ini awal yang datang setelah semuanya terlambat. Dan justru karena itu, aku tahu kisah ini tidak akan mudah. Aku selalu percaya satu prinsip sederhana. Segala sesuatu yang sudah selesai, seharusnya dibiarkan selesai. Jabatan berakhir, orang berganti. Struktur berubah, relasi pun ikut berubah. Itulah hukum tak tertulis yang selama ini kupegang teguh sebagai anggota DPRD. Aku hidup dari aturan, dari garis batas yang jelas, dari jarak aman antara pribadi dan kewenangan. Aku tahu betul bagaimana satu kesalahan kecil bisa menjelma menjadi bencana besar. Dan justru karena itulah, kehadiran Bagas kembali ke hidupku terasa seperti ironi yang buruk. Sejak pertemuan di aula itu, namanya muncul di kepalaku lebih sering dari yang seharusnya. Bukan sebagai staf, bukan sebagai bawahan, tapi sebagai seseorang yang kini berdiri di luar lingkar kekuasaanku, dan itu membuat segalanya terasa lebih berbahaya. Hari-hari berikutnya aku kembali ke rutinitas, rapat fraksi, kunjungan dapil, diskusi anggaran. Aku mengisi waktuku dengan kesibukan yang biasanya cukup untuk membuatku lupa pada hal-hal pribadi. Namun malam selalu punya caranya sendiri untuk membongkar pertahanan. Rumah dinas kembali sunyi setelah jam 9. Lampu-lampu luar menyala otomatis. Suara kendaraan dari kejauhan terdengar seperti dengung panjang yang tidak pernah benar-benar berhenti. Aku duduk di ruang tengah dengan setumpuk dokumen, tapi mataku tidak benar-benar membaca. Ponselku tergeletak di samping cangkir teh yang mulai dingin. Aku tahu aku tidak seharusnya menunggu apapun. Aku tahu tidak ada kewajiban baginya untuk menghubungiku. Namun saat layar ponsel menyala, jantungku tetap berdegup lebih cepat. Pesan itu sederhana. "Bu, maaf kalau mengganggu. Saya cuma mau mengirim laporan kegiatan kemarin. Bukan urusan DPRD, tapi mungkin Ibu tertarik." Aku menatap layar lama. Kalimatnya aman. Nada pesannya sopan. Tidak ada satupun yang bisa dianggap melanggar batas. Justru itulah masalahnya. Aku membalas dengan singkat. "Kirim saja." Tak lama sebuah dokumen masuk. Laporan kegiatan sosial di wilayah pesisir. Rapi,
terstruktur. Cara penulisannya mengingatkanku pada kebiasaan lamanya saat masih menjadi stafku. Aku membaca, dan tanpa sadar aku tersenyum kecil. Bagas yang dulu dan sekarang ternyata tidak terlalu berbeda. Yang berubah hanyalah posisinya, dan mungkin caraku memandangnya. Aku membalas lagi. Bagus, kamu masih rapi seperti dulu. Balasan datang beberapa menit kemudian. Terima kasih, Bu. Kebiasaan lama susah hilang. Kalimat itu ringan, hampir bercanda. Dan disitulah aku berhenti. Aku menaruh ponsel di meja, menarik napas panjang. Menyadari satu hal yang mulai membuatku gelisah. Percakapan ini terlalu mudah mengalir. Aku tidak seharusnya merasa nyaman. Keesokan harinya aku bertemu Bagas lagi. Kali ini tidak direncanakan. Aku sedang meninjau sebuah kegiatan sosial di daerah pinggiran kota. Panas menyengat, debu berterbangan. Aku berdiri berbincang dengan warga, mendengarkan keluhan mereka satu persatu. Dan di tengah kerumunan itu, aku melihatnya. Bagas berdiri bersama timnya, mengenakan rompi sederhana. Tidak membawa identitas lembaga yang mencolok. Ia berbicara dengan warga dengan cara yang tenang, tidak menggurui. Saat pandangan kami bertemu, ia tersenyum kecil. Tidak mendekat, tidak menyapa keras-keras. Menjaga jarak. Sikap itu seharusnya membuatku lega, tapi justru membuatku ingin mendekat. Setelah kegiatan selesai, aku berjalan ke arahnya. "Kamu di sini?" tanyaku. "Iya, Bu, kami lagi dampingi program bantuan." Aku mengangguk. "Bagus." Kami berdiri di bawah pohon besar, sedikit teduh. Angin bertiup pelan. "Aneh ya," kataku tanpa sadar. "Dulu kamu selalu di belakang saya. Sekarang kita ketemu di lapangan begini." Ia tersenyum tipis. "Dulu posisi saya memang di belakang, Bu. Tapi bukan berarti saya tidak melihat." Kalimat itu sederhana, tapi nadanya membuatku terdiam. Aku menatapnya beberapa detik lebih lama dari yang seharusnya. "Kamu sekarang kelihatan lebih percaya diri," kataku akhirnya. "Karena sekarang saya tidak harus menunggu izin untuk bicara," jawabnya jujur. Aku tertawa kecil, bukan tawa keras, lebih seperti pengakuan singkat bahwa ia benar. Percakapan kami terpotong oleh staf yang memanggilku. Aku berpamitan, ia mengangguk, kembali ke pekerjaannya. Namun sejak hari itu, komunikasi kami berubah. Tidak intens, tidak juga jarang. Pesan-pesan singkat tentang kegiatan sosial, tentang kondisi lapangan, tentang isu-isu yang sebenarnya masih beririsan dengan tugasku sebagai anggota DPRD. Semuanya terlihat profesional, tapi di sela-selanya ada ruang kecil yang mulai terbuka. Pertanyaan tentang kabar. Komentar ringan tentang hari yang melelahkan. Kalimat penutup yang hangat tapi tetap aman. Aku mulai menyadari satu hal yang mengganggu. Aku menantikan pesan-pesan itu. Malam-malamku tidak lagi sepenuhnya sunyi, tapi juga tidak sepenuhnya tenang. Aku sering berhenti di depan jendela kamar, memandang lampu-lampu kota, bertanya pada diriku sendiri, sejak kapan aku membiarkan ini terjadi? Hubungan ini seharusnya sudah selesai. Struktur sudah putus. Tanggung jawab sudah berpindah. Dan justru karena itu, perasaan ini terasa lebih bebas. Itu yang paling menakutkan. Suatu malam, aku menerima pesan yang membuat dadaku menghangat sekaligus menciut. "Bu, boleh tanya sesuatu?" Aku menatap layar. "Apa?" balasku. "Kalau dulu saya masih jadi staf Ibu, apakah Ibu akan bicara seperti ini dengan saya sekarang?" Pertanyaan itu tidak menyerang, tidak memaksa, tapi tepat menghantam inti yang selama ini ku hindari. Aku mematikan layar ponsel, menaruhnya di meja, berjalan mondar-mandir di kamar.
Aku tahu jawabannya. Dan itulah yang membuatku takut menuliskannya. Setelah beberapa menit, aku kembali mengambil ponsel. Kita tidak seharusnya membicarakan itu, tulisku. Balasan datang cepat. Saya tahu, Bu. Maaf. Saya hanya ingin jujur. Aku menutup mata. Kejujuran adalah hal paling berbahaya dalam situasi seperti ini. Karena ia membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup. Malam itu aku tidak membalas lagi. Tapi keesokan paginya, saat aku duduk di kursi sidang DPRD, menatap layar presentasi tanpa benar-benar melihat, satu pikiran terus berulang di kepalaku. Hubungan ini seharusnya sudah selesai. Namun mengapa justru sekarang terasa dimulai? Dan di sanalah aku sadar. Kisah ini tidak akan sesederhana mengakhiri percakapan atau menjaga jarak. Karena bukan lagi soal jabatan. Bukan lagi soal masa lalu. Ini tentang dua orang yang bertemu kembali di waktu yang salah, dengan perasaan yang tidak pernah mendapat izin untuk tumbuh, namun terlanjur menemukan ruangnya sendiri. Ada jarak yang terasa aman ketika semuanya terjadi di dalam gedung DPRD. Lorong-lorongnya kaku, udara ruangannya formal. Setiap langkah diawasi oleh aturan tak tertulis yang membentuk siapa kita di sana. Di luar gedung itu, segalanya berbeda. Aku baru menyadari perbedaan itu pada suatu sore ketika matahari mulai turun perlahan di ufuk barat. Hari itu, aku sengaja memilih pulang lebih lambat, bukan karena pekerjaan, tapi karena aku tidak ingin langsung kembali ke rumah dinas yang sunyinya terasa makin berat dari hari ke hari. Ponselku bergetar di dalam tas. Bu, kalau ibu masih di sekitar kota, ada acara diskusi kecil soal program sosial. Tidak resmi, saya ikut di sana. Kalau berkenan, silahkan mampir. Pesan dari Bagas. Aku membaca kalimat itu berulang. Tidak ada paksaan, tidak ada kata yang melanggar. Bahkan undangannya terasa biasa. Namun justru itu yang membuat dadaku berdebar. Aku menatap kaca mobil. Wajahku tampak lelah. Riasan tipis mulai memudar. Di balik semua itu aku melihat seorang perempuan yang sudah lama tidak memberi ruang pada dirinya sendiri. Apa salahnya? Gumamku pelan. Aku memutar arah. Tempat itu sebuah kafe kecil di pinggir kota. Tidak mewah, tidak ramai. Meja-meja kayu, lampu kuning redup, dan musik yang sengaja dibuat pelan agar orang-orang bisa berbicara tanpa perlu meninggikan suara. Aku masuk tanpa pengawalan, tanpa atribut, tanpa identitas yang biasa menempel padaku. Bagas sudah duduk di sudut. Begitu melihatku, ia berdiri. Terima kasih sudah datang, Bu. Aku mengangguk. Tidak lama. Saya hanya ingin mendengar. Kami duduk berhadapan. Di meja itu, tidak ada struktur. Tidak ada atasan, tidak ada bawahan. Hanya dua orang dewasa yang duduk di ruang yang sama. Diskusi dimulai. Tentang masyarakat pesisir, tentang bantuan yang sering salah sasaran, tentang idealisme yang sering kalah oleh kepentingan. Bagas berbicara dengan tenang, tidak menggurui, tidak ingin terlihat pintar. Ia bicara seperti seseorang yang benar-benar berada di lapangan, bukan sekadar membawa data. Aku mendengarkan, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidak merasa harus memimpin pembicaraan. Selesai diskusi, orang-orang mulai beranjak pulang. Kafe itu makin sepi. Lampu-lampu luar menyala satu persatu. Aku masih duduk. Bagas menatapku ragu. Ibu mau pesan menu lagi? Aku menggeleng. Tidak. Tapi, duduk sebentar tidak apa-apa. Ia tersenyum kecil. Kami diam beberapa saat. Keheningan itu tidak canggung. Tidak juga kosong. Seperti jeda yang dibutuhkan dua orang sebelum berani mengucapkan sesuatu yang jujur. Kamu berubah, kataku akhirnya. Ia menoleh. Dalam hal apa, Bu? Cara bicaramu. Cara kamu melihat orang. Lebih bebas. Ia menghela napas pelan. Karena sekarang saya tidak lagi takut salah di depan ibu. Kalimat itu menghantam lembut, tapi tepat. Aku tidak pernah berniat membuatmu takut, kataku refleks. Saya tahu. Jawabnya cepat.
Tapi struktur membuat kita begitu. Aku menunduk. Untuk pertama kalinya, aku melihat masa lalu dari sudut yang berbeda. Bagas yang selalu menunduk bukan karena tidak percaya diri, tapi karena ruangnya memang dibatasi. Di kafe itu, ruang itu terbuka. Kamu tahu, kataku pelan. Di gedung DPRD, aku selalu tahu harus bersikap seperti apa. Tapi di sini, aku tidak yakin. Ia tersenyum tipis. Mungkin karena di sini ibu tidak harus jadi siapa-siapa. Kalimat itu membuat tenggorokanku tercekat. Kami keluar bersama. Udara malam lebih sejuk. Lampu jalan membentuk bayangan panjang di aspal. Mobil ibu di mana? Tanyanya. Di parkiran belakang. Kebetulan searah, katanya. Kami berjalan berdampingan. Tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Aku sadar, ini bukan lagi kebetulan yang bisa kuabaikan. Ini pilihan kecil yang mulai membentuk arah. Beberapa hari setelah itu, pertemuan seperti ini kembali terjadi. Tidak sering, tidak terjadwal. Kadang di kafe yang sama, kadang di acara sosial. Kadang hanya berjalan sebentar setelah kegiatan lapangan. Tidak ada sentuhan, tidak ada pengakuan. Namun, setiap pertemuan meninggalkan sesuatu yang sulit dihapus. Aku mulai menyadari, aku lebih banyak tertawa di luar gedung DPRD daripada di dalamnya. Aku lebih banyak bicara sebagai diriku sendiri, bukan sebagai jabatan. Dan itu berbahaya. Suatu malam, setelah sebuah pertemuan kecil, hujan turun deras. Kami terjebak di teras sebuah bangunan tua. Hanya kami berdua. Kalau hujan begini, kata Bagas pelan. Saya jadi ingat dulu sering menunggu ibu selesai rapat. Aku menoleh. Kamu sering menunggu? Ia mengangguk. Sering. Kadang sampai malam, tapi saya tidak keberatan. Kenapa? Ia terdiam lama, lalu menjawab jujur. Karena waktu itu, posisi saya jelas. Saya tahu di mana tempat saya. Aku menatap hujan. Sekarang, tanyaku. Ia menoleh. Tatapannya lurus, tidak menantang, tidak memohon. Sekarang justru tidak jelas, jawabnya. Kalimat itu menggantung di antara kami, lebih berat dari suara hujan. Aku tahu, aku harus menghentikan ini. Aku harus menarik garis, mengingatkan diri sendiri bahwa aku adalah anggota DPRD, bahwa dunia di sekitarku tidak pernah memberi ruang pada kesalahan. Tapi di saat yang sama, aku juga tahu, aku tidak pernah merasa sedekat ini dengan siapapun selama bertahun-tahun. Dan kedekatan itu tumbuh bukan dari keberanian, tapi dari kejujuran kecil yang berulang. Malam itu, saat aku pulang ke rumah dinas, aku duduk lama di ruang tengah. Lampu tidak sepenuhnya dinyalakan. Bayangan dinding bergerak pelan. Aku menyadari satu hal yang membuat dadaku sesak. Pertemuan di luar gedung DPRD telah mengubah segalanya. Di sana, aku bukan lagi pejabat, dan Bagas bukan lagi mantan bawahan. Kami hanyalah dua orang yang bertemu di ruang yang salah, atau mungkin terlalu benar. Dan sejak saat itu, aku tahu, batas berikutnya akan jauh lebih sulit dijaga. Ada hari-hari ketika aku berharap bisa kembali menjadi perempuan biasa. Bangun pagi tanpa agenda politik. Memilih pakaian tanpa memikirkan persepsi. Berbicara tanpa menimbang konsekuensi. Namun setiap kali aku melangkah masuk ke gedung DPRD, harapan itu runtuh dengan sendirinya. Gedung itu seperti pengingat yang keras, bahwa aku bukan hanya Sulastri Wening. Aku adalah simbol, posisi, dan sasaran. Setiap gerakku bisa dibaca, ditafsirkan, lalu dipelintir. Dan sejak Bagas kembali hadir di hidupku, kesadaran itu terasa 2 kali lebih berat. Hari itu aku duduk di ruang sidang komisi, mendengarkan paparan panjang tentang program kesejahteraan. Angka-angka berkelebat di layar. Kata-kata formal mengalir seperti biasa. Aku mengangguk, mencatat, mengajukan pertanyaan. Dari luar aku tampak sepenuhnya fokus. Padahal di dalam,
pikiranku terpecah. Aku teringat kafe kecil di pinggir kota. Cara Bagas berbicara tentang masyarakat tanpa nada menggurui. Tatapannya yang lurus saat mengatakan bahwa sekarang posisinya tidak lagi jelas. Aku menekan ujung pena terlalu kuat, sampai jariku terasa sakit. Ini tidak boleh terjadi. Aku menarik napas panjang, memaksa diri kembali ke ruang sidang. Aku tidak boleh lengah. Aku sudah terlalu lama berada di dunia ini untuk tidak tahu caranya menyelamatkan diri. Rapat selesai menjelang sore. Saat aku berjalan keluar ruangan, seorang kolega menepuk bahuku. "Kamu kelihatan capek akhir-akhir ini, Las," katanya sambil tersenyum. "Jaga kesehatan. Sekarang sorotan lagi ke kamu." Aku tersenyum balik. Terima kasih, biasa. Tapi kata sorotan itu menempel di kepalaku lebih lama dari yang seharusnya. Malamnya, aku pulang ke rumah dinas dengan perasaan gelisah yang tak bisa aku jelaskan. Aku makan malam sendiri, menyalakan televisi tanpa suara, duduk di sofa, menatap layar ponsel yang diam. Aku tahu apa yang sedang kutunggu, dan aku benci kenyataan itu. Pesan itu datang sekitar pukul 9. "Bu, maaf mengganggu. Tadi diskusi kita kepikiran terus. Ada beberapa poin yang mungkin bisa dikembangkan. Kalau ibu berkenan, saya kirim ringkasannya." Pesan profesional. Aman. Tidak melanggar. Aku menutup mata sesaat sebelum membalas. Kirim saja. Dokumen itu masuk beberapa menit kemudian. Aku membacanya pelan-pelan. Isinya tajam, realistis, dan jujur. Bukan proposal yang ingin menyenangkan atasan, tapi gagasan yang lahir dari lapangan. Aku menyadari satu hal yang membuat dadaku menghangat sekaligus takut. Aku menghormatinya. Bukan karena ia pernah menjadi bawahanku, tapi karena ia setara dalam pemikiran. Aku membalas singkat. "Ini bagus. Terima kasih." Balasan datang cepat. "Terima kasih sudah mau membaca, Bu." Aku meletakkan ponsel di meja. Berdiri, berjalan mondar-mandir di ruang tengah. Aku sadar, yang membuatku semakin terjebak bukanlah ketertarikan fisik atau rasa penasaran semata. Ini adalah kenyamanan yang lahir dari kesetaraan. Sesuatu yang jarang kudapatkan di dunia politik. Dan justru karena itu, perasaan ini berbahaya. Beberapa hari kemudian, aku harus menghadiri kunjungan kerja ke daerah pesisir. Agenda padat, banyak pihak terlibat. Aku sudah siap secara mental, atau setidaknya aku pikir begitu. Saat aku turun dari mobil, aku melihatnya. Bagas berdiri bersama tim lapangan. Bukan sebagai bagian dari rombongan resmiku, tapi sebagai mitra kegiatan. Jantungku berdegup 1 kali lebih keras. Ia menatapku, mengangguk sopan, tidak mendekat. Kami bekerja di lokasi yang sama hampir seharian, berpindah dari satu titik ke titik lain, berbicara dengan warga, mencatat masalah, memberi penjelasan. Kami jarang bicara langsung, tapi aku bisa merasakan kehadirannya, seperti bayangan yang tidak mengganggu, tapi selalu ada. Menjelang sore, saat kegiatan hampir selesai, aku berdiri di tepi pantai, menatap laut yang mulai berubah warna. Bagas berdiri di sampingku, tidak terlalu dekat. "Capek?" tanyanya pelan. Aku mengangguk. Seperti biasa. "Kalau boleh jujur," katanya setelah jeda singkat, "ibu selalu terlihat paling lelah saat acara selesai, bukan saat sedang bicara." Aku tersenyum tipis. Karena bicara itu peran. Setelahnya, aku kembali jadi diriku sendiri. Ia mengeleh. Tatapannya lembut, tidak menghakimi. "Dan jadi diri sendiri itu berat," katanya. Kalimat itu membuat tenggorokanku tercekat. Kami diam cukup lama. Angin laut bertiup membawa bau asin. Suara ombak mengisi ruang di antara kami. "Sulastri," katanya tiba-tiba. Ia jarang memanggil namaku tanpa embel-embel. Aku menoleh. Aku tidak tahu harus bersikap bagaimana sekarang. Lanjutnya jujur. Aku tidak ingin melanggar batas. Tapi aku juga tidak ingin pura-pura tidak merasakan apa-apa. Kata-kata itu menghantamku lebih keras dari yang kuduga. Aku menatap laut, bukan dirinya. Kita tidak boleh sampai ke sana. Aku tahu, jawabnya cepat. Aku cuma ingin jujur. Kejujuran lagi. Selalu kejujuran yang membuatku goyah.
Aku menarik napas panjang. Bagas, hidupku tidak sesederhana itu. Aku tahu, katanya pelan. Dan aku tidak minta apa-apa. Aku menoleh padanya. Untuk pertama kalinya, aku melihat keraguan di matanya. Bukan ragu pada diriku, tapi pada dirinya sendiri. Kita harus hati-hati, kataku akhirnya. Ia mengangguk. Aku akan jaga jarak. Kami kembali ke rombongan, seolah tidak ada percakapan penting yang baru saja terjadi. Namun malam itu, saat aku sendirian di kamar, aku tidak bisa tidur. Aku memikirkan satu hal yang terus berulang di kepalaku. Aku tidak hanya mempertaruhkan perasaanku, tapi juga jabatan, reputasi, dan hidup banyak orang. Dan di sisi lain, aku juga mempertaruhkan diriku sendiri, sebagai perempuan yang selama ini terlalu sering mengalah pada peran. Aku berdiri di depan cermin, menatap wajahku yang terlihat kuat, tapi menyimpan kelelahan panjang. "Apa kamu akan lari lagi?" tanyaku pada pantulan itu. Aku tidak punya jawabannya. Yang ku tahu hanya satu, jabatan dan perasaan kini berdiri berhadapan, dan aku berada tepat di tengahnya. Dan apapun pilihanku nanti, seseorang akan terluka. Ada kesunyian yang tidak terasa ketika siang masih sibuk. Namun begitu malam turun dan semua peran dilepas, sunyi itu berubah menjadi suara paling berisik. Malam itu aku pulang lebih cepat dari biasanya. Agenda hari itu dibatalkan mendadak. Aku seharusnya senang, punya waktu untuk diri sendiri, kata orang. Tapi waktu kosong justru menjadi ruang yang paling berbahaya. Rumah dinas menyambutku dengan hening yang dingin. Lampu teras menyala otomatis. Langkah kakiku bergema pelan di lorong panjang. Mbak Rini, asisten rumah tangga, sudah pulang ke kampung sejak 2 hari lalu. Rumah ini benar-benar kosong. Aku menaruh tas di meja, melepas sepatu, duduk di sofa tanpa menyalakan televisi. Jam dinding berdetak. Pelan, teratur, menyiksa. Aku memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Tapi pikiran justru berjalan ke arah yang tidak ingin kutuju. Ke pantai sore itu, ke suara Bagas yang jujur, ke tatapannya yang tidak meminta, tapi juga tidak mundur. Ponselku bergetar. Nama itu muncul di layar. Bagas Adinata. Dadaku langsung mengencang. Aku membiarkan ponsel itu bergetar hingga berhenti. Meletakkannya kembali di meja. Berdiri. Berjalan mondar-mandir. Beberapa detik kemudian layar kembali menyala. "Bu, maaf. Saya tahu ini sudah malam. Saya cuma ingin memastikan ibu sampai rumah dengan selamat." Pesan itu sederhana. Aman. Tidak melanggar apapun. Namun justru karena itulah, pertahananku runtuh sedikit demi sedikit. Aku duduk kembali, menatap layar lama, lalu membaras. "Sudah, terima kasih." Balasan datang cepat. Syukurlah, aku menghela napas pelan. Inilah yang membuat segalanya sulit. Perhatian kecil yang tidak bisa disalahkan. Aku mematikan layar dan mencoba berdiri lagi. Tapi langkahku terasa berat. Seolah ada bagian dari diriku yang menolak menjauh. Tak lama kemudian ponselku bergetar lagi. "Bu, boleh saya mampir sebentar? Ada dokumen yang tertinggal di mobil saya. Harus saya serahkan malam ini, karena besok saya keluar kota." Aku menatap pesan itu lama sekali. Logikaku langsung bereaksi. Ini tidak tepat. Ini berbahaya. Ini bodoh. Namun rumah ini terlalu sunyi untuk melawan kejujuran perasaanku sendiri. Setelah beberapa menit yang terasa seperti perdebatan panjang di dalam kepala, aku mengetik satu kalimat. Sebentar saja. Pesan dibaca. Lalu balasan masuk. "Terima kasih, Ibu. Saya segera sampai." Aku menaruh ponsel. Berdiri. Menarik napas panjang. "Apa yang kamu lakukan, Sulastri?" gumamku. Aku berjalan ke dapur, menuangkan air minum, mencoba menenangkan tangan yang sedikit gemetar. Di luar, suara kendaraan terdengar dari kejauhan. Malam berjalan seperti biasa, seolah tidak tahu ada satu keputusan kecil yang baru saja mengubah arah banyak hal. Bel pintu berbunyi. Aku
Aku terdiam. 1 langkah, 2 langkah. Aku membuka pintu. Bagas berdiri di sana, mengenakan kemeja sederhana, jaket tipis. Wajahnya terlihat lelah tapi rapi. Begitu melihatku, ia langsung menegakkan tubuh. "Maaf mengganggu malam-malam, Bu." Aku mengangguk. "Masuk." Ia melangkah masuk dengan ragu, seolah rumah itu bukan tempat yang boleh dimasukinya. Padahal dulu ia sering berdiri di teras ini, menunggu, tidak pernah masuk. Sekarang semuanya berbeda. Ia menyerahkan map tipis berisi dokumen. Ini yang tertinggal. Aku menerimanya. "Terima kasih." Kami berdiri beberapa detik tanpa bicara. Terlalu dekat untuk sekadar formal, terlalu jauh untuk jujur. "Kamu mau minum?" tanyaku akhirnya. Ia ragu. "Tidak perlu, Bu. Saya..." "Duduk saja sebentar," potongku pelan. "Rumah ini terlalu sepi." Kalimat itu keluar tanpa sempat kupikirkan. Bagas menatapku sesaat, lalu mengangguk. Ia duduk di kursi dekat meja makan. Aku menuangkan 2 gelas air, duduk berhadapan. Lampu ruang makan redup. Bayangan kami jatuh panjang di dinding. "Rumah ibu besar," katanya pelan. "Dan kosong," jawabku jujur. Kami diam. Sunyi itu berbeda. Tidak lagi sekadar sepi, tapi padat oleh hal-hal yang tidak terucap. "Aku tidak seharusnya memanggilmu ke sini," kataku tiba-tiba. Bagas menatapku. "Aku tahu. Tapi aku juga tidak ingin sendirian malam ini." Ia menunduk sebentar, lalu mengangkat kepala. "Aku di sini hanya sebentar, Sulastri." Ia menyebut namaku. Tanpa embel-embel. Tanpa jarak. Dadaku terasa hangat dan nyeri sekaligus. "Kamu besok keluar kota?" tanyaku, mencoba mengalihkan. "Iya, beberapa hari." Aku mengangguk. Entah kenapa kalimat itu membuatku sedikit kehilangan nafas. "Kamu akan baik-baik saja?" Ia tersenyum tipis. Seperti biasa. Kami kembali diam. Tanganku berada di atas meja, tidak sengaja terlalu dekat dengan tangannya. Jarak beberapa sentimeter yang terasa seperti jurang dan jembatan sekaligus. "Sulastri," katanya pelan. "Kalau malam ini terasa terlalu berbahaya, aku bisa pergi." Aku menatapnya. Lama. Di wajahnya tidak ada desakan, tidak ada tuntutan. Hanya kesiapan untuk mundur. Itulah yang membuatku nyaris kalah. Aku berdiri tiba-tiba. "Tidak, kamu tidak salah." Aku berjalan menjauh beberapa langkah. Berdiri di dekat jendela. Menatap halaman gelap. "Yang salah adalah aku," lanjutku dengan suara lebih pelan. Aku membiarkan diriku sampai di titik ini. Ia berdiri, tidak mendekat, menjaga jarak. "Kamu manusia," katanya sederhana. Aku tertawa kecil, getir. Justru itu masalahnya. Aku lupa bagaimana caranya menjadi manusia, karena terlalu lama menjadi jabatan. Hening. Aku merasakan kehadirannya di belakangku. Tidak menyentuh, tidak memaksa. "Kalau begitu," katanya pelan, "izinkan aku menjaga jarak malam ini. Tapi jangan memaksa dirimu untuk kembali sendirian." Kalimat itu menghantam lebih dalam dari apapun. Aku menutup mata. Beberapa detik berlalu. Lalu aku menoleh. "Kamu sebaiknya pulang." Ia mengangguk. "Iya." Ia melangkah menuju pintu. Membuka. Berhenti sejenak. "Sulastri," katanya tanpa menoleh. "Terima kasih sudah jujur." Itu tidak mudah. Pintu tertutup. Aku berdiri lama di tempatku. Tidak bergerak, tidak menangis. Namun malam itu, aku tahu satu hal dengan pasti. Batas yang hampir runtuh justru menyisakan luka paling dalam. Dan sejak malam itu, aku juga tahu hubungan ini tidak akan pernah kembali menjadi sekedar pertemuan biasa. Karena yang paling berbahaya bukanlah apa yang terjadi, melainkan apa yang hampir terjadi. Segalanya berubah setelah malam itu. Bukan karena ada yang benar-benar terjadi, tapi justru karena terlalu banyak yang hampir terjadi.
Dan dunia, terutama dunia politik, tidak membutuhkan bukti untuk mulai mencurigai. Aku menyadarinya pada pagi pertama setelah Bagas datang ke rumah dinas. Aku bangun dengan perasaan yang tidak tenang. Udara kamar terasa berat, seolah ada sesuatu yang tertinggal di sana, meski ia telah lama pergi. Aku menatap langit-langit, mendengarkan suara burung yang bertengger di pohon halaman, mencoba meyakinkan diri bahwa semuanya masih terkendali. Namun begitu aku melangkah keluar kamar, perasaan itu kembali. Mbak Rini sudah pulang dari kampung. Ia berdiri di dapur, menyiapkan sarapan. Biasanya ia menyapaku dengan senyum hangat. Pagi itu, senyumnya masih ada, tapi matanya tidak sama. Ibu pulang agak cepat kemarin. Katanya ringan, tapi terlalu ringan. Aku mengangguk. Iya, acara dibatalkan. Ia tidak menanggapi, tapi jeda kecil setelah jawabanku terasa terlalu panjang untuk diabaikan. Aku duduk di meja makan, minum teh, membaca koran tanpa benar-benar memahami isinya. Aku tahu Mbak Rini bukan orang yang suka mencampuri urusan majikannya. Tapi ia sudah terlalu lama bekerja di rumah ini untuk tidak mengenali perubahan suasana. Dan perubahan itu tercium. Di kantor, situasinya lebih terasa. Aku berjalan menyusuri lorong DPRD dengan langkah mantap seperti biasa. Beberapa staf menyapa, beberapa tersenyum. Tapi ada juga yang pura-pura sibuk saat aku lewat. Tatapan-tatapan itu tidak frontal, tidak menuduh, tapi menghitung. Aku masuk ke ruang kerja, menutup pintu, duduk. Beberapa menit kemudian, ponselku bergetar. Bukan dari Bagas, nomor lain. Bu, hati-hati. Ada yang mulai membicarakan kedekatan ibu dengan pihak luar. Aku membaca pesan itu 2 kali, 3 kali. Aku membalas singkat. Makasih infonya. Aku meletakkan ponsel. Menarik nafas panjang. Bisikan sudah dimulai. Hari itu aku menjalani rapat demi rapat. Aku berbicara dengan nada tegas, memotong pembicaraan yang bertele-tele, memastikan semua orang melihat bahwa aku masih sepenuhnya memegang kendali. Tapi politik tidak hanya membaca kata-kata. Ia membaca gerak-gerik. Saat makan siang, aku duduk bersama beberapa kolega perempuan. Obrolan ringan mengalir tentang agenda, tentang isu daerah, tentang hal-hal aman. Lalu salah satu dari mereka berkata, seolah tanpa maksud apapun, "Las, kamu akhir-akhir ini sering kelihatan di lapangan ya? Banyak mitra baru?" Aku mengangkat wajah, tersenyum. Kerja sosial memang butuh kolaborasi. Iya sih, sambungnya. Cuma sekarang orang-orang sensitif. Salah gerak sedikit bisa jadi bahan. Nada suaranya ramah, tapi pesannya jelas. Aku mengangguk pelan. Aku paham. Sore itu aku memutuskan untuk tidak langsung pulang. Aku duduk lama di ruang kerja, menunggu gedung sedikit sepi. Aku tidak ingin terlihat terburu-buru, tapi juga tidak ingin terlalu lama. Saat aku akhirnya turun ke parkiran, aku melihat mobil Bagas dari kejauhan. Jantungku berdegup. Ia tidak mendekat, tidak menyapa. Bahkan sepertinya ia tidak melihatku. Tapi keberadaannya saja sudah cukup untuk membuat nafasku sedikit lebih pendek. Aku masuk ke mobil dinas dan pergi. Malam itu, pesan dari Bagas masuk. "Bu, aku rasa kita perlu lebih hati-hati." Aku membaca kalimat itu dengan perasaan campur aduk. "Kamu dengar sesuatu?" balasku. "Sedikit."
Tidak jelas, tapi cukup untuk membuatku khawatir. Aku menatap layar lama. Kita jaga jarak. Tulisku akhirnya. Balasan datang cepat. Aku akan. Tidak ada protes. Tidak ada drama. Seperti biasa. Hari-hari berikutnya terasa seperti berjalan di atas kaca tipis. Kami masih bertemu. Di acara resmi, di lapangan, tapi hampir tidak pernah bicara langsung. Jika harus, kalimat kami pendek, formal, dan selalu disertai jarak fisik yang jelas. Namun, justru karena itulah, orang-orang mulai memperhatikan. Apa yang dijaga terlalu keras seringkali justru mencolok. Suatu sore, aku mendengar dua staf berbicara di lorong. Mereka berhenti mendadak saat melihatku. Tersenyum canggung. Lalu pergi. Aku tidak perlu mendengar isi percakapan itu untuk tahu arahnya. Tekanan itu akhirnya mencapai Bagas. Ia menelponku malam itu. Suaranya lebih rendah dari biasanya. "Sulastri," katanya pelan. "Ada seseorang yang mendatangiku." Dadaku langsung mengencang. Siapa? Tidak memperkenalkan diri. Tapi dia tahu cukup banyak. Apa yang dia bilang? Bagas terdiam sebentar. Dia bilang, "Aku sebaiknya tahu posisi." Aku memejamkan mata. "Dan posisi itu apa menurutnya?" Tanyaku. Bahwa aku pernah menjadi bawahanmu dan akan selalu dilihat seperti itu. Kalimat itu terasa seperti pukulan pelan tapi bertubi-tubi. "Bagas," kataku dengan suara yang kuusahakan tetap tenang. "Kalau situasi ini mulai membahayakanmu?" "Aku tahu," potongnya lembut. "Dan itu sebabnya aku menelepon. Kita tidak bisa terus begini." Aku terdiam. "Kita tidak salah merasa," lanjutnya. "Tapi dunia tidak peduli soal benar atau salah." Aku menelan ludah. "Apa yang kamu usulkan?" "Hentikan pertemuan di luar agenda. Tidak ada pesan pribadi. Tidak ada ruang abu-abu." Keputusan itu terdengar seperti palu yang memukul tepat di tengah dadaku. "Baik," jawabku akhirnya. Kami menutup telepon tanpa kata tambahan. Malam itu aku duduk sendirian di ruang tamu, menatap halaman gelap. Aku menyadari satu hal pahit. Perasaan ini bukan lagi urusan pribadi. Ia sudah menjadi isu. Dan ketika perasaan menjadi isu, maka tidak ada lagi ruang aman. Aku tidak tahu siapa yang mulai mengawasi. Aku tidak tahu dari mana bisikan itu berasal. Tapi aku tahu satu hal dengan pasti. Kisah ini sudah terlalu jauh untuk kembali ke titik awal. Dan terlalu berbahaya untuk dilanjutkan tanpa luka. Dan di balik semua tatapan dan kecurigaan itu, aku bisa merasakan satu hal lain mulai mendekat. Ancaman. Bukan dalam bentuk kata-kata keras. Bukan pula tindakan terbuka. Melainkan tekanan halus yang pelan-pelan menutup semua pintu. Dan aku tahu, setelah ini, pilihanku akan semakin sempit. Ancaman tidak selalu datang dengan suara keras. Kadang, ia hadir sebagai keheningan yang berubah arah. Sebagai pesan tanpa nama, atau tatapan yang terlalu lama untuk dianggap kebetulan. Aku pertama kali benar-benar merasakannya pada malam ketiga setelah aku dan Bagas sepakat menjaga jarak. Rumah dinas terasa lebih sunyi dari biasanya. Bukan sunyi yang menenangkan, melainkan sunyi yang membuat setiap suara kecil terdengar berlebihan. Jam dinding berdetak seperti hitungan mundur yang tak ku ketahui tujuannya. Aku duduk di ruang kerja rumah, membaca berkas yang sama berulang-ulang tanpa menyerap isinya. Ponselku tergeletak di meja. Aku tidak menunggunya, aku juga tidak ingin ada pesan darinya. Namun ketika layar menyala, jantungku tetap berdegup lebih cepat. Bukan nama Bagas yang muncul, nomor tak dikenal. Pesannya singkat, hati-hati dengan orang yang terlalu dekat. Aku menatap layar lama, tidak ada ancaman eksplisit, tidak ada tuntutan. Justru itu yang membuatnya mengerikan. Pesan itu tidak meminta apapun, ia hanya ingin aku tahu bahwa aku sedang diawasi. Aku tidak membalas. Beberapa menit kemudian, pesan kedua masuk. Tidak semua orang senang melihatmu merasa aman. Tanganku sedikit gemetar saat meletakkan ponsel. Aku berdiri, berjalan ke jendela, menyingkap tirai. Halaman rumah gelap, tidak ada apa-apa.
Tidak ada siapa-siapa, namun rasa diawasi itu nyata. Keesokan paginya aku mencoba bersikap normal. Aku harus menghadiri rapat penting. Aku mengenakan blazer seperti biasa. Rambut disanggul rapi. Wajahku tenang. Atau setidaknya terlihat begitu. Di gedung DPRD, suasana terasa berbeda. Bukan berubah drastis, tapi menyempit. Percakapan terhenti saat aku lewat. Senyum datang sedikit terlambat. Aku duduk di ruang rapat, membuka map, menyimak agenda. Di tengah rapat, ponselku bergetar pelan. Aku melirik cepat. Pesan dari nomor yang sama. Kamu sedang diperhatikan. Aku mengangkat wajah, menyapu ruangan dengan pandangan singkat. Semua orang tampak sibuk. Tidak ada yang terlihat mencurigakan. Namun aku tahu, ancaman seperti ini tidak perlu wajah. Rapat selesai. Aku kembali ke ruang kerja, menutup pintu, duduk lama tanpa bergerak. Untuk pertama kalinya, aku merasa takut, bukan pada kehilangan jabatan, tapi pada sesuatu yang lebih samar. Rasa aman yang perlahan diambil tanpa bisa kulawan. Siang itu, aku menerima telepon dari Bagas. Aku ragu mengangkatnya, tapi akhirnya aku menjawab. Sulastri, katanya pelan. Suaranya terdengar lebih serius dari biasanya. Aku perlu bicara. Ada apa? Pagi ini, seseorang mendatangiku. Dadaku langsung mengencang. Siapa? Pria, rapi, tidak memperkenalkan diri. Apa yang dia bilang? Bagas menarik nafas. Dia bilang aku seharusnya tahu batas. Dan kalau aku peduli padamu, aku tidak akan membuatmu sulit. Aku memejamkan mata. Dia tahu tentang kita? Tanyaku. Dia tahu cukup banyak, jawabnya jujur. Hening menyelimuti percakapan kami, hening yang berat. Bagas, kataku akhirnya, kalau ini mulai berbahaya buatmu? Aku tahu, potongnya lembut. Dan itu sebabnya aku menelepon. Aku tidak mau jadi alasan hidupmu hancur. Kata-katanya terasa seperti pisau yang masuk perlahan. Aku tidak ingin kamu pergi, kataku jujur, nyaris berbisik. Aku juga tidak ingin pergi, jawabnya. Tapi aku lebih tidak ingin kamu jatuh. Kami diam lama, terlalu lama. Apa yang harus kita lakukan? Tanyaku. Kita harus membuat jarak ini nyata, katanya. Bukan sekedar janji. Aku menelan ludah. Bagaimana caranya? Tidak ada pesan, tidak ada pertemuan, tidak ada ruang abu-abu. Aku tahu ia benar, dan justru karena itu, dadaku terasa sesak. Baik, jawabku akhirnya. Telepon ditutup. Sore itu aku pulang lebih awal. Aku merasa diawasi sepanjang jalan. Setiap kendaraan yang melambat terasa mencurigakan. Setiap lampu merah terasa terlalu lama. Di rumah dinas, Mbak Rini menyambutku seperti biasa, tapi matanya menyelidik lebih lama dari biasanya. Ibu capek? Tanyanya. Sedikit, jawabku singkat. Aku masuk ke kamar, mengunci pintu, duduk di tepi ranjang. Ponselku kembali bergetar. Nomor tak dikenal itu lagi. Langkahmu berikutnya akan menentukan. Aku menutup mata, menarik napas panjang. Ancaman ini bukan gertakan, ini peringatan. Malam itu aku tidak tidur. Aku duduk di ruang tengah dengan lampu redup, memikirkan semua kemungkinan. Jika aku mundur, aku menyelamatkan diriku dan Bagas. Jika aku bertahan, aku mungkin kehilangan segalanya. Untuk pertama kalinya, aku menyadari bahwa perasaan ini telah menyeret orang lain ke dalam risikoku. Dan itu tidak adil. Keesokan harinya, aku mengambil keputusan kecil yang terasa seperti awal dari akhir. Aku tidak membalas pesan Bagas yang masuk pagi itu, pesan singkat yang hanya berisi, "Hati-hati hari ini." Aku juga tidak menghubunginya. Aku meminta sekretaris mengatur ulang jadwalku agar tidak lagi bersinggungan dengan kegiatan yang melibatkan lembaganya. Aku mulai menarik diri, sedikit demi sedikit. Siang itu, aku menerima kabar bahwa ada laporan anonim masuk ke internal. Belum resmi, belum ditindaklanjuti, tapi cukup untuk membuat atasan mulai berhitung. Aku duduk di kursi kerja, menatap kosong ke dinding. Ancaman tanpa nama itu bekerja dengan sempurna. Ia tidak memaksaku melakukan apapun. Ia hanya membuatku memilih sendiri. Dan pilihan itu semakin jelas arahnya. Malam itu, aku berdiri di depan jendela rumah dinas. Angin bergerak pelan.
lampu-lampu kota berkelip. Aku tahu, perpisahan tidak selalu dimulai dengan kata "selamat tinggal". Kadang ia dimulai dengan diam. Dan diam itulah yang kini kupilih. Bukan karena aku tidak peduli, tapi karena aku terlalu peduli untuk membiarkan semuanya hancur. Di dalam hatiku, ada satu kalimat yang terus berulang. Jika aku harus kehilangan satu orang untuk menyelamatkan banyak hal, maka aku harus siap kehilangan dengan cara yang paling sunyi. Dan aku tahu, setelah ancaman ini, tidak akan ada jalan kembali. Hari itu datang tanpa aba-aba. Tidak ada mimpi buruk di malam sebelumnya. Tidak ada firasat yang cukup kuat untuk membuatku bersiap. Pagi itu bahkan terasa terlalu normal. Langit cerah, udara bersih, jadwal kerja rapi seperti biasa. Justru ketenangan itulah yang membuat kejatuhan terasa lebih kejam. Aku baru saja duduk di ruang kerja ketika sekretarisku mengetuk pintu. Wajahnya tidak sepucat orang ketakutan, tapi terlalu kaku untuk dianggap biasa. "Ibu," katanya pelan. "Ada tamu, katanya penting." "Siapa?" tanyaku sambil tetap menatap berkas. Ia menelan ludah. "Suami ibu." Tanganku berhenti. Aku mengangkat kepala perlahan. Jantungku berdetak 1 kali lebih keras. "Suruh masuk," kataku akhirnya. Pintu terbuka. Pria itu masuk dengan langkah yang kukenal. Tegas, terukur. Rambutnya kini lebih banyak abu-abu di pelipis. Tapi sorot matanya tetap sama. Dingin, waspada, dan menyimpan banyak hal yang belum diucapkan. "Sulastri," katanya. Suaranya rendah. Aku berdiri. "Ada apa kamu kesini?" Ia tidak langsung menjawab. Matanya menyapu ruangan, lalu berhenti padaku. Seolah ingin memastikan bahwa semua yang akan ia katakan benar-benar terjadi di tempat ini. "Kita perlu bicara. Sekarang." Aku melirik sekretaris. "Tolong tunggu di luar." Pintu tertutup. Ia mengeluarkan ponsel dari saku jasnya dan meletakkannya di atas meja. Layarnya menyala. 1 foto. Lalu foto berikutnya. Aku dan Bagas di kafe pinggir kota, di lapangan kegiatan sosial, dari sudut yang tidak kami sadari. Tidak ada sentuhan. Tidak ada adegan yang bisa disebut skandal. Namun cukup. "Sejak kapan?" tanyanya. Aku tidak menjawab. "Sejak kapan kamu dekat dengan mantan bawahanmu?" ulangnya. Nadanya sedikit naik. Bukan marah, lebih terluka. Aku menghela napas panjang. "Tidak seperti yang kamu bayangkan." Ia tertawa pendek. "Kamu pikir orang akan peduli pada penjelasan?" Kalimat itu menghantam tepat di dadaku. "Kamu tahu apa artinya ini?" lanjutnya. "Kamu pejabat publik. Kamu perempuan. Kamu hidup di dunia yang tidak akan memberimu kesempatan kedua." Aku menutup mata sesaat. Aku tahu. "Kalau begitu kenapa?" tanyanya lirih. "Kenapa kamu membiarkan dirimu sampai di titik ini?" Pertanyaan itu lebih menyakitkan daripada tuduhan manapun. Aku duduk perlahan. Tanganku gemetar. "Karena aku sendirian." Jawabku jujur. Dan aku lupa bagaimana rasanya didengarkan. Ia terdiam. Untuk pertama kalinya, amarah di wajahnya bergeser menjadi kelelahan. "Kita akan jadi bahan pembicaraan," katanya akhirnya. Aku sudah dengar bisik-bisik itu. Aku berharap semuanya tidak benar. Aku menunduk. Ia berdiri. "Hentikan semuanya. Aku tidak mau dengar namanya lagi." Ia berjalan ke pintu, lalu berhenti tanpa menoleh. "Dan satu hal lagi," katanya. "Orang-orang yang mengirimmu ancaman itu bukan sekadar ingin menakut-nakuti. Mereka ingin kamu jatuh. Jangan bantu mereka." Pintu tertutup.
Aku terduduk lama setelahnya. Rasanya seperti runtuh dari dalam. Berita tidak perlu diumumkan untuk menyebar. Di gedung DPRD, perubahan terasa dalam hitungan jam. Tatapan menjadi lebih lama, senyum menjadi lebih tipis. Beberapa orang yang biasanya ramah kini menjaga jarak, seolah aku membawa sesuatu yang menular. Aku dipanggil ke ruang pimpinan. "Las," kata atasanku dengan nada yang terlalu tenang. "Aku tidak ingin mencampuri urusan pribadimu, tapi ada laporan anonim masuk." "Resmi?" tanyaku. "Belum, tapi cukup untuk membuat orang mulai menghitung." Aku mengangguk. "Terima kasih sudah memberitahu." Keluar dari ruangan itu, kakiku terasa berat. Di parkiran, aku melihat Bagas dari kejauhan. Ia berdiri di samping mobilnya, berbicara dengan seseorang. Begitu melihatku, ia menghentikan pembicaraan itu. Kami saling menatap beberapa detik. Aku mendekat. "Kita bicara?" tanyaku. Ia mengangguk. "Sebentar." Kami masuk ke mobilku. Mesin belum dinyalakan. "Apa yang terjadi?" tanyanya pelan. "Apa yang kita takuti?" jawabku jujur. Suamiku tahu. Kandor mulai menghitung. Wajahnya mengeras. "Maaf, ini karena aku." "Tidak," potongku. "Ini karena aku membiarkan diriku terlihat." Hening. "Kalau begitu," katanya setelah jeda panjang, "aku harus pergi." Aku menoleh tajam. "Apa maksudmu?" "Aku tidak bisa terus berada di dekatmu," katanya. "Aku tidak mau jadi alasan hidupmu hancur." Kalimat itu terdengar familiar dan sama menyakitkannya. "Aku tidak menyesal," kataku. "Tapi aku juga tidak bisa membiarkanmu jadi sasaran." Ia mengangguk. "Aku akan mengajukan pindah keluar kota." Dadaku terasa sesak. "Kapan?" "Secepatnya." Kami diam. Tidak ada kata yang cukup tepat untuk menutup percakapan itu. Saat aku turun dari mobil, ia berkata pelan, "Terima kasih sudah memperlakukanku sebagai manusia." Aku tidak menoleh. Jika aku menoleh, aku tahu aku akan runtuh. Hari-hari berikutnya menjadi titik terendah dalam hidupku. Pesan anonim terus datang. Tidak kasar, tidak mengancam langsung, tapi cukup untuk mengingatkanku bahwa aku sedang diawasi. Di rumah dinas, Mbak Rini menjadi lebih pendiam. Aku tahu ia mendengar sesuatu. Aku tahu ia mencium perubahan, dan aku tidak punya tenaga untuk menjelaskannya. Malam-malamku diisi dengan keheningan yang menekan. Aku duduk di ruang tamu dengan lampu redup, menatap dinding, memutar ulang semua keputusan yang kuambil. Aku tidak hanya kehilangan rasa aman, aku kehilangan tempat bersandar. Suatu malam, aku menerima pesan dari Bagas. "Besok aku berangkat." Aku menatap layar lama, lalu membalas singkat, "Hati-hati." Tidak ada balasan. Pagi itu, aku bangun dengan perasaan kosong. Aku pergi bekerja seperti biasa, menjalani rapat, tersenyum seperlunya. Siang hari, aku menerima kabar, Bagas resmi dipindahkan. Aku duduk lama di kursi kerjaku, menatap berkas tanpa membaca. Rahasia itu kini setengah terbuka. Tidak semua orang tahu, tapi cukup banyak untuk membuat hidupku tidak lagi sama. Dan di tengah semua itu, aku menyadari satu hal pahit. Yang paling menyakitkan dari terbongkarnya rahasia bukanlah penghakiman orang lain, melainkan kenyataan bahwa aku harus melepaskan sesuatu yang bahkan belum sempat kumiliki. Malam itu, aku berdiri di depan jendela rumah dinas, menatap langit gelap. Aku tahu, setelah ini tidak ada lagi ruang abu-abu. Yang tersisa hanyalah keputusan akhir dan harga yang harus dibayar. Perpisahan tidak selalu terjadi di tempat yang jelas. Tidak selalu di stasiun, bandara, atau pintu rumah yang ditutup perlahan. Kadang, perpisahan terjadi di dalam dada, jauh sebelum kaki benar-benar melangkah menjauh. Sejak kabar kepindahan Bagas itu sampai ke telingaku, aku menjalani hari-hari seperti mesin. Bangun pagi, bekerja, rapat, pulang, tidur, bangun lagi. Semua kulakukan dengan presisi yang sama seperti selama ini, seolah tidak ada yang berubah. Padahal, segalanya sudah berubah. Aku tidak lagi menunggu pesan, tidak lagi mengecek ponsel di sela-sela rapat,
tidak lagi menoleh ke arah yang sama setiap kali memasuki ruangan. Dan justru karena itulah, kehilangan itu terasa semakin nyata. Hari kepindahan Bagas tiba tanpa seremoni. Tidak ada kabar resmi, tidak ada pamitan di kantor. Dunia berjalan seperti biasa, seolah seseorang yang pernah begitu berarti bisa menghilang tanpa jejak. Aku mengetahui kepergiannya dari satu kalimat pendek yang diucapkan staf administrasi saat aku menandatangani berkas. Bu, data Pak Bagas sudah dipindahkan. Mulai hari ini beliau tidak lagi terdaftar. Aku mengangguk. Tanganku tetap menandatangani kertas. Tinta mengalir rapi. Tidak ada yang tahu bahwa di balik tanda tangan itu ada sesuatu yang terputus. Siang itu aku memutuskan pulang lebih awal. Aku tidak ingin berada di gedung DPRD terlalu lama. Terlalu banyak mata, terlalu banyak pikiran. Di rumah dinas, aku melepas sepatu dan duduk di lantai ruang tamu, tidak menyalakan lampu. Tidak menyalakan televisi. Aku memeluk lutut, menatap kosong ke depan. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku sudah melakukan hal yang benar? Aku telah menyelamatkan jabatanku. Aku telah menjaga namaku. Aku telah memastikan tidak ada skandal yang benar-benar meledak. Namun di balik semua itu, aku juga tahu, aku telah mengorbankan satu-satunya ruang di mana aku merasa menjadi diriku sendiri. Ponselku bergetar. Nama Bagas muncul di layar. Dadaku langsung mengencang. Aku menatap layar itu lama sekali. Jari-jariku ragu. Aku tahu, jika aku mengangkat telepon ini, tembok yang kubangun dengan susah payah akan runtuh seketika. Namun aku juga tahu, mengabaikannya akan menyisakan penyesalan yang jauh lebih panjang. Aku mengangkat telepon. Halo, kataku pelan. Sulastri. Suaranya terdengar lebih jauh dari biasanya, seperti datang dari ruang yang sudah berbeda. Aku tidak lama. Aku cuma mau pamit. Aku menutup mata. Kamu di mana? Tanyaku. Sudah di luar kota. Perjalanan lancar. Aku mengangguk, meski ia tidak bisa melihat. Syukurlah. Kami diam beberapa detik. Hening itu berat, tapi jujur. Aku tidak menyesal, katanya akhirnya. Bukan karena apa yang terjadi, tapi karena aku sempat merasa dilihat. Kalimat itu membuat tenggorokanku tercekat. Aku juga tidak menyesal. Jawabku jujur. Aku hanya berharap situasinya berbeda. Ia tertawa kecil. Aku juga. Kami kembali diam. Apa kamu akan baik-baik saja? Tanyaku. Iya. Jawabnya mantap. Aku akan belajar hidup dengan ini. Kamu juga. Aku menelan ludah. Bagas, maaf. Tidak perlu, katanya cepat. Kamu tidak salah. Kamu hanya memilih bertahan. Kalimat itu menghantam lebih keras daripada tuduhan manapun. Sulastri, lanjutnya pelan. Kita tidak kalah. Kita hanya tidak menang dengan cara yang kita inginkan. Aku tersenyum kecil, meski air mata mulai mengalir. Jaga dirimu, kataku. Kamu juga. Telepon terputus. Aku masih memegang ponsel itu beberapa menit setelahnya. Lalu perlahan, aku menurunkannya ke lantai. Aku menangis malam itu. Bukan tangis yang meledak-ledak. Tangis sunyi, tanpa suara. Seperti hujan yang jatuh di malam hari ketika semua orang sudah tidur. Tangis karena kehilangan yang tidak bisa dijelaskan kepada siapapun. Tangis karena perpisahan yang tidak bisa dirayakan atau diratapi secara terbuka. Hari-hari setelah itu berjalan lambat. Aku kembali sepenuhnya tenggelam dalam pekerjaan. Aku menerima lebih banyak tugas, lebih banyak tanggung jawab. Aku menjadi lebih keras, lebih dingin, bahkan kepada diriku sendiri. Orang-orang berkata aku terlihat kuat. Aku tersenyum dan membiarkan mereka percaya. Namun setiap kali malam tiba dan rumah dinas kembali sunyi, aku merasakan ruang kosong yang tidak bisa diisi oleh apapun. Suatu sore aku menghadiri sebuah acara resmi. Banyak wajah dikenal, banyak jabat tangan, banyak senyum yang harus dipertahankan. Di kejauhan aku melihat seseorang yang sekilas mengingatkanku pada Bagas. Tubuhnya, cara berdirinya, cara ia menundukkan kepala saat mendengarkan. Dadaku langsung mengencang. Lalu aku sadar itu bukan dia. Dan disitulah aku mengerti. Perpisahan ini tidak hanya tentang kehilangan seseorang, tapi tentang kehilangan versi diriku yang sempat hidup bersamanya.
Malam itu, aku menulis satu kalimat di buku catatan kecil yang jarang kugunakan. Tidak semua yang kita lepaskan pergi karena salah. Sebagian pergi karena dunia tidak memberi ruang untuk bertahan. Aku menutup buku itu, mematikan lampu, berbaring di ranjang. Aku tahu, bab ini hampir selesai. Namun kisah ini belum sepenuhnya berakhir. Karena selalu ada satu pertanyaan yang tertinggal setelah perpisahan sunyi seperti ini. Apakah aku benar-benar menyelamatkan semuanya? Atau hanya menunda luka? Waktu tidak pernah benar-benar menyembuhkan. Ia hanya mengajarkan cara berjalan sambil membawa luka tanpa lagi meringis. Bulan-bulan berlalu sejak Bagas pergi. Tidak ada kabar, tidak ada pesan. Dan aku pun tidak mencarinya. Bukan karena aku lupa, tapi karena aku tahu. Beberapa perpisahan harus dihormati dengan jarak. Hidupku dari luar terlihat kembali utuh. Aku hadir di rapat-rapat penting. Menjadi pembicara di forum nasional. Namaku kembali disebut dengan nada hormat. Tidak ada skandal yang benar-benar meledak. Tidak ada headline yang menjatuhkan. Semua selamat. Namun malam-malamku tetap panjang. Rumah dinas tetap besar. Tetap rapi. Tetap sunyi. Mbak Rini kembali menjalani rutinitasnya seperti biasa. Ia tidak lagi melontarkan pertanyaan-pertanyaan kecil yang dulu terasa menyelidik. Seolah semua sepakat untuk melupakan sesuatu yang tak pernah dibicarakan secara terbuka. Anak-anakku pulang suatu akhir pekan. Rumah mendadak ramai. Tawa memenuhi ruang makan. Suara langkah kecil mereka mengisi lorong-lorong panjang yang selama ini hanya menyimpan gema. "Kamu kelihatan lebih kurus, Ma," kata anak bungsuku sambil memelukku. Aku tersenyum. Kerjaan banyak. Mereka percaya. Dan aku membiarkan mereka percaya. Suamiku datang pada sore terakhir sebelum anak-anak kembali berangkat. Kami duduk berhadapan di ruang tamu. Tidak ada kemarahan. Tidak ada kehangatan juga. Kami bicara seperti dua orang dewasa yang telah terlalu lama saling memahami jarak. "Kita tetap begini saja," katanya pelan. "Tidak saling menyulitkan." Aku mengangguk. "Iya." Tidak ada kata rujuk. Tidak ada kata berpisah resmi. Hanya kesepakatan sunyi untuk berhenti berharap terlalu banyak. Hari-hari kembali berjalan seperti mesin yang sudah diperbaiki. Sedikit kaku, tapi berfungsi. Sampai suatu sore, aku menerima undangan ke sebuah acara sosial kecil. Acara amal lintas lembaga. Bukan agenda besar. Bukan panggung politik. Aku hampir menolaknya. Tapi entah kenapa, aku tetap datang. Tempatnya sederhana. Aula kecil dengan lampu gantung kuning hangat. Musik pelan mengalun. Orang-orang berbicara dengan nada rendah. Aku berdiri di sudut ruangan, memegang segelas air mineral, menyapa beberapa kenalan. Dan di sanalah aku melihatnya. Bagas. Ia berdiri di sisi ruangan lain, tidak mencolok, tidak mencari perhatian. Mengenakan kemeja biru gelap dan celana hitam. Tubuhnya sedikit lebih kurus, wajahnya lebih matang. Ada ketenangan baru dalam caranya berdiri. Dadaku mengencang. Aku tidak tahu berapa lama kami saling menatap. Mungkin hanya beberapa detik. Tapi rasanya seperti waktu berhenti sebentar. Memberi ruang untuk satu pengakuan sunyi. Ia mendekat perlahan. Berhenti dengan jarak aman. "Sulastri," sapanya pelan. Tidak ada Bu, tidak ada jabatan. "Bagas," jawabku. "Kabarmu?" tanyanya. "Baik," jawabku jujur. "Kamu?" Ia tersenyum kecil. Lebih tenang. Kami berdiri beberapa saat tanpa bicara. Tidak ada kegelisahan, tidak ada dorongan untuk menjelaskan apapun. "Aku dengar kamu lanjut sekolah," kataku. "Iya," jawabnya. Kelas malam. Pelan-pelan. "Bagus,
kataku. Dan kali ini, kata itu keluar tanpa beban. Ia menatapku, lalu berkata, "Terima kasih." "Untuk apa?" "Untuk waktu itu." Jawabnya sederhana. Aku belajar banyak. Aku mengangguk. Aku juga. Kami tidak membicarakan masa lalu secara rinci. Tidak menyebut ancaman, tidak menyebut perpisahan. Beberapa hal tidak perlu diurai untuk tetap hidup. Orang-orang mulai memperhatikan. Tatapan-tatapan penasaran muncul. Aku menyadarinya. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak panik. "Aku harus menyapa yang lain," kataku. Ia mengangguk. "Tentu." Saat aku melangkah pergi, aku menyadari sesuatu yang berbeda dari pertemuan ini. Tidak ada penyesalan yang mencengkram, tidak ada harapan yang memaksa. Hanya pemahaman bahwa kami pernah berarti. Dan itu cukup. Malam itu aku pulang lebih awal. Rumah dinas kembali sunyi, tapi tidak lagi menekan. Aku duduk di sofa, menyalakan satu lampu kecil, dan membiarkan keheningan datang. Aku memikirkan semua yang telah kulewati. Pilihan-pilihan yang kuambil, harga yang kubayar. Aku menyadari satu hal sederhana namun jujur. Tidak semua cinta datang untuk dimiliki. Sebagian datang untuk mengingatkan bahwa kita masih manusia, bahkan ketika dunia menuntut kita menjadi simbol. Aku berdiri, membuka jendela. Angin malam masuk pelan. Tidak ada hujan, tidak ada badai. Aku tidak merasa hampa. Aku tidak merasa kalah. Aku merasa utuh, dengan cara yang berbeda. Keesokan paginya, aku kembali ke rutinitas, duduk di kursi belakang mobil dinas. Menyebutkan rute tercepat. Membuka berkas kerja. Aku kembali menjadi Sulastri Wening yang dikenal banyak orang. Namun di dalam, aku membawa sesuatu yang tidak bisa diambil siapapun. Pengalaman tentang didengarkan, keberanian untuk merasa, dan kebijaksanaan untuk melepaskan. Di meja kerjaku, ada foto anak-anakku. Aku menyentuh bingkainya sebentar sebelum mulai bekerja. Aku tahu hidup tidak akan berhenti menguji. Aku juga tahu aku tidak perlu lari dari perasaan untuk tetap kuat. Karena kekuatan sejati bukan tentang meniadakan rasa, melainkan memilih dengan sadar dan bertanggung jawab pada pilihan itu. Dan jika suatu hari nanti, di waktu yang lebih lapang, aku kembali bertemu seseorang yang membuatku merasa dilihat, aku akan menyambutnya tanpa takut, tanpa sembunyi. Karena kini aku tahu, yang terpenting bukan bagaimana kisah ini dibaca orang, melainkan bagaimana aku tetap berdiri setelahnya.